Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fenomena dari Medan, Sumatera Utara. Ini gaya kami. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa channel Aswan Dosen, pada hari ini saya akan membahas tentang salah satu fenomena yang saat ini lagi viral di berbagai media, yakni permasalahan yang berkaitan dengan saudara Arteria Dahlan, salah seorang anggota DPR RI, dengan salah seorang perempuan yang kita lihat di dalam berita mengaku sebagai anak Jenderal Bintang 3. Kejadian ini sangat menarik perhatian banyak pihak ya, sehingga beberapa media menayangkan ini, dan kita juga menjadi terdorong untuk membicarakan ini. Jadi pada kesempatan ini sebenarnya saya tidak masuk kepada permasalahan yang mereka hadapi ataupun untuk memihak kepada salah satu yang bertikai ini, yakni antara saudara Arteria Dahlan dengan seorang perempuan tadi yang kita sebutkan. Jadi ini kebetulan saya ambil ada dialog yang dilaksanakan oleh TV One terhadap salah satu yang terlibat, yaitu saudara Arteria Dahlan. Fenomena ini sebenarnya kalau kita lihat kan sangat sederhana sekali, tapi bisa menjadi viral. Ini yang mau sedang kita bincangkan. Sebelum kita bahas, maka coba kita dengarkan dulu apa sebenarnya permasalahan awalnya sehingga adanya perseteruan ataupun perdebatan antara salah seorang anggota DPR kita ini dengan salah seorang yang mengaku perempuan anak jenderal. Ya, ini insidennya kami hanya menurunkan bagasi dan yang bersangkutan merasa kami menghambat, padahal pintu pesawatnya masih tertutup. Entah kenapa bicara mana protokol, pintu pesawatnya masih tertutup. Saya dijemput sama siapa? Ya, yang bersangkutan ingin memperlihatkan bahwa dia ini somebody lah. Kemudian begitu pintu pesawat dibuka, ya tasnya kami ditendang, disepak lah. Ibu saya hanya mengatakan, lah kok begitu, begitu aja. Kemudian pas di lorong memang ada pembicaraan, tiba-tiba yang bersangkutan, lu biasa aja, kayak cewek aja lu. Kemudian ini kan nggak sopan Pak, ada orang tua. Harus hormat lah sama orang tua. Kehormatan kayak gua nggak punya ibu aja, kayak lu yang wajib. Oke, sudah kita dengarkan permasalahannya. Ini kan biasa ya kalau di dalam pesawat. Biasanya begitu pesawat landing, begitu berhenti, biasanya penumpangnya berdesak-desakan, berdiri ingin keluar, masing-masing menurunkan bagasinya masing-masing. Padahal sebenarnya pintu pesawat belum dibuka. Jadi ini kebiasaan yang sudah lazim lah di berbagai penerbangan kita lihat ya, selalu saja terjadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari permasalahan yang dijelaskan oleh saudara Arteria Dahlan ini, tentunya ada yang ingin mendahului dibandingkan yang di depannya, padahal biasanya kan orang sangat berdiri mengeluarkan tasnya masing-masing, sehingga terasa seperti terhambat untuk lebih dulu. Padahal pintu pesawatnya katanya belum dibuka. Seandainya duluan pun sebenarnya belum bisa keluar ya dari pesawat. Jadi ini sebenarnya permasalahan sangat sederhana ya, bukan cuma kebetulan ini menyangkut dengan orang-orang yang berpengaruh di negara kita ini, yaitu salah seorang anggota DPR RI dengan salah seorang anak yang berpengaruh. Jadi permasalahan ini sebenarnya di tengah-tengah masyarakat pun sangat banyak seperti ini. Sedikit saja kita bersenggolan, berpandangan mata ya di tengah lalu lintas yang sangat ramai, atau kita tersandung dengan orang, biasanya sangat cepat orang langsung marah. Ini kebetulan karena ini menyangkut orang hebat, ini menjadi viral. Padahal setiap hari pasti kita menghadapi hal-hal yang sangat sederhana seperti ini. Ini yang sering dibesar-besarkan. Saya tidak mengerti ya, apakah sebenarnya ini karakter kita sebagai bangsa atau tidak, sehingga sangat mudah sampai tadi misalnya tidak sopan terhadap yang
lebih tua ya. Padahal sebenarnya kita selalu diajarkan kan dari dulu bahwa kita menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda gitu. Jadi kalaupun ada permasalahan, tentunya kita akan melihat dulu ya kondisinya seperti apa ya. Jadi kalau saya melihat sebenarnya ini tidak hanya berkaitan dengan misalnya seseorang anak jenderal atau tidak, karena di masyarakat pun sering terjadi seperti ini. Banyak juga yang emosi menyampaikan sumpah serapah gitu, tidak melihat siapa orangnya lagi, emosi gitu ya kalau ada permasalahan, bahkan bisa merasa lebih hebat dibandingkan dengan yang lainnya ya. Nah ini salah satu ya, jadi sangat sepele, bukan cuma menyangkut ini kebetulan karena ini berkaitan dengan orang penting sehingga ini bisa menjadi viral. Setiap hari kita menghadapi hal-hal yang seperti ini. Nah kita lihat lanjutannya, misalnya akibatnya kan orang kalau udah emosi berlebihan pasti misalnya akan lupa kondisinya dalam keadaan bagaimana. Seperti disebutkan tadi kan sudah dijelaskan, ada ibunya yang lebih tua ya, ternyata dijawab ya emang lu aja yang punya ibu gitu ya, kehormatan begitu. Jadi di masyarakat pun kita begitu emosi biasanya lupa aja itu ya, kita sampaikan apa kita sampaikan, siapa kita hadapi, tidak peduli lagi ya. Jadi bukan hanya menyangkut karena jenderal, orang yang berpengaruh, tapi bisa juga ini sebenarnya didorong oleh karena karakter individunya ya, orang yang gampang emosi dan sebagainya. Maka kita harus melihat ini sebagai fenomena yang penting sebenarnya dibincangkan, bagaimana sebenarnya kita menghadapi permasalahan seperti ini ya. Sangat lazim ini di tengah-tengah masyarakat seperti ini. Jadi ini menjadi PR kita bersama ya. Saya sangat setuju di akhir dialog ini ya, saya sempat mendengar ya, tapi tidak di dalam cuplikan ini. Ternyata ketika ditanya Arteria Dahlan, kalau misalnya perempuan yang mengaku anak jenderal tadi yang emosi itu ya, yang sedang lupa itu bersedia untuk meminta maaf, apa sikapnya? Jadi saudara Arteria Dahlan mengatakan bahwa kalau seperti itu kan itu sesuatu kita bangsa yang beradab ya, bahwa seseorang bahkan dia menyebutkan dia sudah memaafkan ya, ibunya juga sudah memaafkan ya, tapi karena belum ada tanggapan dari salah satu pihak sehingga mungkin proses hukumnya masih tetap berjalan. Jadi maksud saya begini, sesungguhnya memang kita ini kan bangsa yang beradab ya, bangsa yang beretika, moralitas yang tinggi negara kita ini ya. Bangsa kita ini sangat sopan santun, sangat dijunjung. Selain sudah membudaya, bahkan kita dididik juga sejak kecil sudah seperti itu ya. Tapi apakah ini pengaruh kondisi ekonomi kita ya? Biasanya ada pengaruh ya, kondisi ekonomi, kondisi sosial kita yang saat ini ya. Jadi sehingga orang gampang emosi di tengah-tengah masyarakat kalau ada permasalahan sedikit saja. Nah, jadi perlu diketahui bahwa setiap orang akan mempertahankan dirinya ya, orang akan tetap merasa harga dirinya apabila misalnya orang di pihak yang benar ya. Nah, jadi itu yang perlu saling memahami. Semua kita ini kan sama, harga dirinya sama-sama ciptaan Tuhan, yang sesungguhnya kita bisa saling menghargai dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan misalnya lapang, dalam keadaan susah seperti ini, dalam keadaan crowded ya, dalam keadaan macet dan sebagainya, itu semua kita harus bisa menahan emosi kita biar tidak terjadi permasalahan seperti yang kita lihat ini. Jadi ini paling tidak ini menjadi gambaran bagi kita. Kalau menurut saya bukan hanya menyangkut mereka-mereka yang sudah berpendidikan dan memiliki jabatan yang penting, atau seseorang yang kita katakan keluarga dari yang memiliki pengaruh, tetapi masyarakat umum juga mengalami hal yang seperti ini. Jadi inilah tugas kita, bagaimana setiap menghadapi fenomena di lapangan, permasalahan lapangan, marilah kita kembali kepada jati diri bangsa kita sebagai bangsa yang beradab dan bermoral. Itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam fenomena dari Medan, Sumatera Utara. Ini gaya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.